Dino pokoknya semua cepat ya. Sabu ya. Itu dari semua. Jago. Terus ada sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Asosiasi UMKM Madiun, Bapak Kusbeni Abdullah. Beliau nanti agak terlambat datang ke sini. Untuk yang kedua kalinya, yang saya hormati teman-teman pengurus Asosiasi UMKM Madiun, terus yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman anggota Asosiasi UMKM Madiun. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Ngobras ya. Untuk Ngobras nanti setiap 3 bulan, 3 minggu sekali. Ya, 3 minggu sekali. Ya, semoga Ngobras ini dapat bermanfaat bagi kita. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kedepannya juga yang datang semakin bertambah. Untuk acara pertama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, untuk acara yang kedua langsung saja kita kepada materi. Nah, sebelumnya tepuk tangan untuk pemateri kita, Budian dulu. Makasih. Maaf, habis. Beliau adalah owner dari Umiko Bakery Madiun yang berdiri sejak tahun 2017. Nah, untuk materi kita hari ini adalah Women Empowerment, pilar utama perekonomian bangsa. Jadi peran perempuan bagi tulang punggung ekonomi bangsa. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita. Untuk itu kepada pemateri dari saya sekian. Langsung aja kepada pemateri dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bersyukur karena rahmat dan karunia-Nya telah bisa berkumpul di sini di acara Ngobras dengan saya, owner Umiko Bakery. Semuanya pasti udah pada kenal. Belum, saya belum kenal. Pede ya. Perkenalkan, nama saya Dian. Biasanya saya udah lama ikut di asosiasi. Teman-teman biasanya manggilnya Dian Bolen ya, karena produk saya adalah pisang bolen.
Kalau teman-teman yang masih yang asosiasi tahun 2018-an itu kenalnya ya Dian Bolen. Mungkin kalau yang baru-baru ini nggak begitu kenal. Ya memang saya awal tahun 2017 itu mulai produksi pisang bolen. Itu belum bergabung dengan asosiasi UMKM, tapi pada waktu itu saya sudah mencari-cari di Facebook ya. Di Facebook itu saya cari UMKM kayak gitu, kayak asosiasi UMKM, dan saya kenal dengan Bu Rini. Bu Rini sekarang Batik ya, Bu Batik Purnomo. Ya, saya kenal dengan beliau. Saya tanya sama beliau, beliaunya langsung mengarahkan ke Pak Beni. Ke Pak Beni, Pak Ketua sekarang. Saya belum datang ya. Terus sama Pak Beni diarahkan, dimasukkan ke grup, tapi grupnya bukan grup kota sayanya waktu itu. Masuknya ke Madiun Barat. Ya, Madiun Barat itu masuk dengan orang-orang Magetan. Orang-orang Magetan semuanya di sana. Jadi saya nggak kenal dengan yang Madiun kotanya gitu, maksudnya tuh. Dulu kan masih dipilah-pilah antara Madiun Kota, Madiun Barat, Madiun Timur kayak gitu. Dan ini sayanya ya pas masuknya ke Madiun Barat saya kenal dengan teman-teman yang di Magetan malahan itu. Setelah itu saya protes sama Pak Beni, saya orang Madiun Kota, kenapa kok tidak dimasukkan di Madiun? Terus dimasukkan ke Madiun Kota itu baru kenal. Waktu itu sudah banyak ya anggotanya dari asosiasi, banyak sekali. Waktu itu tahun 2018 sayanya gabung di asosiasi UMKM. Di sana informasinya itu cukup lengkap. Jadi mengenai bazar-bazar dulu juga sudah ada. Memang waktu itu saya belum bisa ikut di di asosiasi. Memang baru awal-awal saya produksi, jadi lebih memikirkannya produksi dulu gitu, pesanan-pesanan. Kalau untuk yang ikut basar-basar belum bisa, karena kitanya sayanya sendiri masih produksi sendiri, kirim sendiri, semuanya sendiri gitu. Itu aja. Terus tahun berapa ya, tahun 2019 sayanya mulai masukkan ke PIRT buat pisang bolennya, masuk dapat PIRT pisang bolen sama roti kopi. Terus satunya itu Mas serondeng. Ya, saya buat roti kopi, bolen sama serondeng itu udah ada PIRT-nya. Setelah PIRT terus masuk ke saya dapat dari di provinsi itu halal ya, itu juga dapat dari asosiasi link-link kayak gitu ya. Dan ternyata saya termasuk 3 dari kota, kan ada tiga UMKM kota dan 3 UMKM kabupaten. Nah itu saya termasuk yang dapat halalnya di situ, fasilitas dari provinsi. Alhamdulillah itu saya dapat tahun 2020 itu udah dapat halal. Terus setelah halal itu saya dapat hadiah lagi, dapat merek kue Mumiko Bakery-nya itu sudah dipatenkan tahun 2020 akhir. Masuk dari 200 UMKM yang masuk hanya 100
dari dapat fasilitas juga dari Dinkop Provinsi tahun 2021 baru keluar, jadi setahun ya, setahun itu patennya. Jadi saya alhamdulillah sudah ada PIRT, sudah ada halal, sudah ada apa namanya hak patennya juga, sudah ada semuanya. Jadi ya alhamdulillah itu apa namanya saya ikut asosiasi ini yang luar biasanya tuh link-linknya itu tidak untuk pengurus saja istilahnya kayak gitu. Jadi kita yang sebagai anggota itu jadi tahu oh kita harus kemana, kita harus kemana. Dan apa alhamdulillahnya tuh Pak Beni itu tidak pelit ya, tidak pelit ilmu, juga tidak pelit apa namanya misalnya ditanyain apa gitu tuh dijawab gitu loh. Jadi kita perlu apa. Alhamdulillahnya di situ gitu. Terus untuk pemasarannya ya bukan hanya di asosiasi, tapi memang dari asosiasi ini saya istilahnya ada rasa percaya diri. Bagaimana caranya kita memasarkan itu mungkin dilihat dari di grup itu ada apa teman-teman cara iklan, cara gimana ikut contoh-contoh mereka gitu kan bisa. Dan juga Pak Ben juga memberikan apa namanya kayak pelatihan yang bukan pelatihan apa namanya gitu yang ikut bareng-bareng apa mengenai apa marketing kayak gitu kan. Dan makanya dari situ jadi saya benar-benar dapat banyak ilmu dari apa namanya dari asosiasi ini betul gitu. Untuk suka dukanya sendiri gimana untuk bagian dari perjalanan bagian dari tahun 2017 sampai sekarang itu suka dukanya gimana, terus mungkin bisa diceritakan pada teman-teman untuk mendapatkan tadi hak merek kan yang sulit hak merek itu ya suka dukanya banyak banget ya. Jadi pada waktu saya yang sulit itu bukan hanya hak merek ya. Kalau merek yang hak merek itu sayanya malah untuk daftarnya itu nggak begitu banyak, nggak seperti halal ya. Kalau halal itu malah banyak sekali yang dibutuhkan gitu. Apa aja gitu yang dibutuhkan banyak sekali malahan daripada daripada yang hak merek. Kalau hak merek itu hanya mereknya kita itu apa aja, misalnya bentuknya bagaimana, terus apa namanya warnanya apa, itu ya kayak gitu-gitu aja. Jadi hanya logonya aja kan. Kalau semisal halal kan ya, kalau halal itu kan semuanya. Jadi produknya kita itu misalnya dari produk bolennya sendiri, tepungnya, dari semuanya yang bahan-bahannya itu harus benar-benar sertifikat halal. Kalau misal tidak ada sertifikat halalnya kan nggak bisa itu. Makanya dari situ jadi kita benar-benar harus mengetahui apa yang jadi bahan kita yang benar-benar itu tuh bersertifikat halal. Misalnya kan saya bolen itu kan ada ada tepung, ada mentega, terus ada gula, ada itu memang harus ada yang benar-benar bersertifikat halal semua kayak gitu. Terus kalau semisal yang merek itu hanya sekedar maksudnya tuh misalnya ini ya merek ini, nah ini dari teh poci yang ini nih bentuknya kayak gimana, terus warnanya apa, kayak gitu aja gitu. Jadi kita pada waktu diminta itu pun hanya diminta fotonya ini, terus sama bagaimana tulisannya gitu kan. Tapi memang yang jadi kendalanya nanti kalau semisal mereknya sama ya kalau mereknya sama itu
ya memang kitanya harus selain kalau kita mendaftarkan merek itu nanti kitanya juga harus apa namanya mempunyai 5 merek yang lain gitu kan. Nanti kalau ya merek cadangan. Jadi kalau misalnya nanti yang Umiko-nya tidak masuk, nanti yang satunya lagi apa gitu kan. Nanti kan karena memang prosesnya lama di merek sama halal lama merek tuh lama sekali itu kan. Jadi karena kan dilihat juga. Selamat datang Bapak, ya Allah. Gak di sini Pak, di sini Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Ketuanya datang. Makasih Pak Beni sudah datang. Kehormatan buat saya sudah datang di ngobras bareng saya. Wah. Mas Priyotin tidak diizinkan pakai mic itu. Gini, untuk suka dukanya tadi gimana ya, untuk suka dukanya tadi untuk membuat produk itu menjadi besar sekarang ini suka dukanya gimana, terus untuk pemasarannya sendiri gimana, offline-nya gimana, mungkin bisa dijelaskan nanti mungkin buat teman-teman jadi bisa diadaptasi. Suka dukanya awal sekali sayanya itu sebenarnya basicnya bukan di makanan. Saya basicnya itu di tas. Saya suka buat tas dulu dari makram. Jadi untuk makanan itu sebenarnya saya nol, tidak bisa sama sekali. Itu waktu buat bolen pertama kali gosong Bu. Beneran serius gosong gitu. Modal hanya segitu-gitunya dan buat alhamdulillah gosong. Karena memang saya bukan pegangannya open, bukan. Saya nggak bisa ngopen, nggak bisa sama sekali ngopen itu nggak bisa. Ukurannya kayak gimana nggak bisa, beneran. Ukurannya kayak gimana nggak bisa. Terus pokoknya nyoba masukin gitu kan, berapa jam, berapa menit, berapa itu nggak tahu. Pas tak lihat udah gosong hitam. Nah dari situ mulai belajar oh ternyata begini gitu kan. Terus mulai bisa, terus itu pun buat bolen yang benar-benar yang bentuknya bolen itu nggak bisa juga. Jadi bentuknya masih acak-acakan kayak gitu, penting bulat gitu ya. Penting bulat kayak bolen gitu aja. Nah, alhamdulillahnya itu pada waktu itu ada temen SMA itu saya karena offline nggak bisa jualan offline, jadi saya lebih menguatkan ke online. Online pertama ke teman-teman SMA, karena awal saya di sini tahun 2016 saya baru menginjakkan di Madiun lagi itu, walaupun saya orang Madiun tapi saya lama di Bandung. Itu masuk ke Madiun lagi itu jadi ngeblank, nggak tahu, nggak punya teman di Madiun ini, hanya nyoba di teman-teman SMA dulu. Terus ada yang beli, itu pun yang beli teman sebangku saya waktu itu, masih ingat saya. Terus namanya Wahyu, itu dia ngasih masukan, ini pisangnya jangan pisang kepok, waktu itu pisangnya pisang kepok,
jangan kesangkep kok atos gitu. Suara bung beneran itu saya. Jangan kesangkep kok atos gitu. Oh iya, terus apa lagi? Ini juga kalau manggang jangan terlalu lama. Betul ini terus yang enak apa itu pisangnya gitu kan? Pisangnya pisang raja gitu kan? Ya udah, nah dari situ saya mulai dan saya pisang pun itu saya nggak kenal pisang, sama sekali. Saya kira pisang itu semuanya sama. Hanya terus saya liatin satu, jadi benar-benar saya belajar pisang di pasar. Di pisang, ini pisang apa bu? Gitu kan? Oh ini pisang ini. Jadi taunya pisang itu pun dari setelah saya buat bolen itu ya. Jadi kasih tahu, oh ini pisangnya pisang Raja Temen, oh ini pisang Rejowangi, pisang ya kayak gitu-gitu. Terus dan dari situ saya mulai, oh ini mulai gini, mulai diperbaiki sedikit-sedikit. Terus tahun 2019 apa yang itu tuh saya mulai memperbaiki saya ikut kursus. Iya, saya sengaja ikut. Waktu itu pertama otodidak. Terus tahun 2019 itu saya mulai kursus membenahi produk gitu loh. Karena gimana pun di Madiun yang punya bolen tuh gak hanya saya toh gitu kan, banyak banget. Apalagi pesaing-pesaingnya jos-jos semua lah. Saya sih alhamdulillah ini mungkin ya Allah ngasih rezekinya anak-anak saya, walaupun saya single parent, tapi alhamdulillahnya itu Allah memberikan kemudahan walaupun ya sebenarnya ya tidak semudah yang dilihat. Itu mulai saya ikut kursus sama kursus online itu dikasih bagaimana cara buat pastry yang benar, terus jadi memang yang ikut kursus dengan yang otodidak itu memang beda, tapi beda kitanya jadi lebih terarah. Oh ini bagaimana, oh ini kayak gimana. Terus ini untuk kalau otodidak kita mengikuti YouTube itu kadang-kadang beda banget dengan hasilnya. Kayaknya di YouTube kayaknya bagus-bagus gitu kan ya. Tapi setelah kita buat sendiri kok begini ya gitu kan. Padahal itu sesuai dengan apa yang ada di takaran YouTube itu sudah benar sayanya. Tapi kok jadinya begini ya gitu. Itu makanya bedanya di situ. Ya maaf bukannya saya mau menjudge YouTube itu tidak baik, bukan gitu. Tapi memang ada kalanya mungkin yang resep-resep yang di YouTube itu tidak sesuai dengan kita, gitu loh maksudnya itu, dengan sesuai apa yang kita harapkan itu aja, itu aja. Jadi memang kursus dan otodidak itu memang bedanya beda jauh banget gitu. Jadi saya waktu setelah kursus itu jadi tahu bagaimana melipat bolen, terus bagaimana si takarannya. Ya dari situ kita jadi belajar oh kitanya itu harus selain kita mengerjakan yang ada itu juga kita harus punya ilmunya itu. Dan alhamdulillahnya dengan sekarang saya mendapatkan bukan hanya yang kita harapkan, tapi yang luar biasa lah pokoknya. Itulah jadinya bukan hanya di bolen aja saya nanti, terus dari roti, dari itu saya mulai mengembangkan semuanya lah gitu. Dan semuanya yang ada di yang saya kerjakan ini jadi jadi berkah buat saya, buat anak-anak. Alhamdulillah dari perjalanan 6 tahun ya berarti ya, 6 tahun saya usaha ini benar-benar
benar-benar apa namanya bisa menjadi tulang punggung saya. Alhamdulillah berkah banget. Pokoknya saya nggak butuh banyak, tapi kalau cukup banyak maksudnya. Cukup banyak tapi cukup ya kan? Cukup banyak yang barokah. Amin. Memang kalau di YouTube kan memang dari YouTube itu kan kadang-kadang memang gitu ya. Soalnya saya sendiri meskipun saya laki-laki, saya itu suka masak. Jadi terkadang saya lihat YouTube, tapi jadinya nggak jadi. Banyak nggak jadinya, memang beda. dulu dulu itu pernah ya buat donat, terus buat krengsengan, buat sayur-sayur, rasanya kasih lebih pernah juga. Iya. Tapi memang suka masak ya. Gini Bu Dian, kan di Madiun ini kan produk bolen itu tidak hanya Bu Dian saja. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang menjadi yang spesial bolennya atau roti-roti Bu Dian itu yang spesial dari produk Bu Dian itu apa dan apa yang membedakannya dari yang lain? Yang sebenarnya bukan spesial ya, yang beda dengan yang lainnya itu bolen umiko itu fresh gitu aja. Jadi maksudnya tuh pasti yang beli pasti masih hangat, masih panas itu. Ya hampir jadi memang sayanya buatnya apa namanya nggak kemarin gitu ya. Misalnya ada yang mau beli jam 6 pagi pun itu saya buatnya itu ya masih malam, masih di jam 2 kayak gitu. Jadi memang pada waktu pas pagi jam 6 itu diambil pun ya jadi masih hangat itu. Kalau saya sih lebihnya di situ gitu. Karena misalnya teman-teman ada yang mau beli, Bu saya mau saya mau bolennya nanti jam 10 ya, nanti ya pasti masih fresh karena memang saya punyanya yang ready itu kan kulit-kulitnya saja. Nah terus sama pisangnya pasti gitu kan, dia tinggal buat langsung open kayak gitu. Kecuali kalau misalnya belinya kayak kapan itu ada yang pesen sampai 500 biji kayak gitu ya, itu nggak mungkin dibuat sulapan sekali jadi gitu ya. Oh tapi ada loh Bu yang kayak gitu. Kayaknya itu kita buat roti itu kayak simsalabim. Jadi jam berapa gitu pesen, nanti jam 5 saya ambilnya. Bu sebentar toh, ini kan roti kan butuh proses. Masa kita nyisip salabim jadi semuanya kayak gitu. Tapi ada yang kayak gitu ya. Jadi ya itulah suka dukanya kita ya, maksudnya itu sebagai pembuat roti. Sulapan Mbak jadinya gitu loh. Tapi ya alhamdulillah dinikmati saja ya. Alhamdulillah dari sekian tahun ini banyak customer tapi memang sekarang lebih banyak catering yang ambil ke rumah. Sebenarnya sih pengen ya tiap hari stok, maksudnya tuh ya kalau bolen tiap hari stok, tapi maksudnya tuh ada yang rotinya pengen saya stok, tapi memang untuk tenaganya yang belum ada, untuk yang megang produksi sendiri itu masih kasih. Iya. Mau saya ngelamar. Ngelamar siapa Bu? Ngelamar kerja. Coba kalau keren juga saya masuk. Itu
Gitu. Jadi kalau untuk produksi memang saya masih pegang sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk kirim masih ada anak saya. Anak saya kan udah lumayan, udah gede-gede semua. Jadi untuk itu. Nah itu Bu Bos yang langganannya saya nih, alhamdulillah. Bu Bos, sini apa namanya? Bisa apa namanya? Testimoni. Nah, testimoni. Nanti siapa nih? Mbak Fitri juga testimoni nih harusnya. Testimoni. Baru datang kita. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini salah satu korban dari bolennya Budian. Hati-hati kalau beli bolen di Budian, karena itu ada candunya. Iya, bikin candu bolennya ya. Jadi kalau beli satu gitu harus beli lagi gitu. Itu bukan cuma saya ya, itu sudah pernah saya beli di Budian dua box itu, apa 3 waktu itu ya Bu. 1 box itu saya kasihkan ke bapak saya. Sedangkan bapak saya itu kalau udah cocok terus tiap hari maunya. Alhamdulillah. Sampai Budian itu kewalahan yang namanya orang tua kalau mintanya itu sakit. Pokoknya aku beli bolen yang kayak kain. Itu hampir tiap hari Budian itu ngirim 1 box. Terakhir itu ngirim hujan deras, Budian bisanya malam. Akhirnya bapak saya ngambek, mutung. Ya itu, jadi bolennya Budian itu memang bikin candu, maka jenengan yang beli hati-hati. Kecanduan aja, saking enaknya. Alhamdulillah ya. Untuk Budian semoga sukses, semakin laris, semakin berkah. Amin. Itu dari saya. Pas hujan-hujan juga makanya. Jadi masih sampai malam baru bisa kirim. Maafkan Bu. Saya juga termasuk yang beli juga. Iya. Iya, memang rotinya memang benar-benar enak. Jadi pembuatannya itu langsung fresh ya. Mungkin dari sini ada yang mau tanya, monggo tanya-tanya pada Budian apapun, monggo silakan. Cara buat Fitri, iya enggak. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengalamannya karena saya kenal Budian itu juga tahun 2017 ya. Tahun 2017 ya. Ini baru-baru bikin bolen ya kan. Saya dengan tester Bu. Mbak rasanya piye? Atos garing gitu kan. Loh memang atos garing gitu. Terus tahun berapa ya kita ikut pelatihan UMKM juga di mana di Star Hotel kalau nggak salah. Itu juga sama, saya dikasih bolen, tapi rasanya sudah beda, sudah jauh berbeda. Mbak saya kok empuk, enak. Bener rasanya berbeda. Terus sudah banyak trial error kayak gitu ya. Kalau masak selalu kayak gitu ya, betul. Oh ya, ini kayaknya pada pelunga-pelunga sopo ya yang di depannya. Kenalkan Bu, saya Fitri. Saya terakhir. Saya ketawa sama Benny. Saya nggak pernah keluar, saya nggak pernah ikut gabung sama ibu-ibu, mohon maaf sekali. Saya satu angkatan sama Budian masuk UMKM-nya, tapi sudah berapa tahun ya Pak Benny? Sekitar tiga ya, sudah expired. Saya jarang memang ikut kegiatan UMKM. Baru sekarang lagi ikut karena ingin ini ngobrol bareng sama teman-teman di sini. Iya. Terus tadi ada yang nanya, Bu produknya apa? Saya juga lupa produk saya apa. Saya sampai bingung, apa ya produkku? Saya kenal produk saking akeh.
Pak Benny produk saya dulu daftar apa ya Pak? Oh Pak Ji. Oke, iya Pak. Pak Ji. Tepung Pak. Saya produksinya tepung crispy. Tapi nggak tahu masih jalan apa enggak juga. Saya tuh sudah punya halal, sudah punya PIRT, sudah punya merek. Jasa. Nah, yang terakhir sih gak nyaman, terus akhirnya gak jalan. Jangan Bu, jangan dicontoh, jangan dicontoh. Ini contoh yang tidak baik. Benar kata Pak Benny, sudah nyaman, terus akhirnya usahanya tidak jalan. Dari dulu sama, saya merintis, saya dapat fasilitas apapun juga dari asosiasi. Terima kasih Pak Benny. Sampai sekarang juga masih ngerepotin. Tahun depan itu halal saya sudah habis. Panjenengan semua mungkin baru ngurus halal saya sudah habis. Sudah selesai. Ya, saya bingung kalau ditanya produk saya apa. Saya bikin kue ya, macam-macam lah pokoknya semuanya. Terima kasih Mbak Dian, sukses selalu buat Mbak Dian. Ini kita dulu sama-sama bareng. Berjuang bareng dulu. Ya, soal duluan katanya. Nanti setelah itu doain Mbak Dian didekatkan jodohnya, dilancarkan semuanya. Sudah itu saja ya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri itu dari awal tahunnya. Mbak Nuning nih kayaknya juga tahu nih. Ayo Mbak Nuning, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Listiawati. Saya juga mau memberikan testimoni tentang produknya Mbak Dian. Karena Mbak Dian tahun 2017 Mbak Dian waktu gabung dengan asosiasi tahap 1 sebelum saya keluar. Terus balik lagi. Betul, ternyata di luar asosiasi tidak enak, saya balik lagi. Sudah Iya, Pak. nyaman dengan asosiasi. Nyaman dengan asosiasi. Karena Mbak Dian itu masih produknya kalau nggak salah punya Bolen gitu. Memang teksturnya awal-awal kayak keras. Tapi terus alhamdulillah setelah pesen lagi teksturnya jadi lembut empuk. Cuma sekarang jarang pesen saya, soalnya Mbak Diannya juga sibuk, diajak COD-an jarang mau. biasanya kita COD-an ngajak sama Rara itu di alun-alun, kadang di mana Mbak? Selatannya situ. Oh ya. Biasanya di situ nggak pesan, yaitu pokoknya memang produknya Mbak Dian Bolen yang saya kenal dulu sekarang sudah beda, jadi lebih empuk dan enak lagi juga Mbak. Sukses terus buat Mbak Dian, tambah berkah usahanya, sehat selalu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Gini bro, dalam perjalanan produk ibu itu kan pasti dalam perjalanan ibu itu ada di mana titik kita terus males, terus untuk penat. Mungkin bisa diceritakan semangat apa atau motivasi apa yang membuat Dian sampai sekarang masih semangat, masih terus berkarya dengan rotinya itu. Mungkin bisa diceritakan gimana?
Apa sih? Ya, ada pada waktu itu saya pas tahun apa ya? Tahun 2020. Waktu itu sayanya ngepasin pas mau cerai. Jadi sayanya tidak ada ya, selain saya sendiri sebagai single parent, saya tidak ada apa ya untuk tempat sharing kayak gitu. Terus saya kerjakan semuanya sendiri. Pokoknya semuanya kayaknya nih apa kok masalahnya ini kok semuanya ke saya semua gitu kayaknya. Masalahnya datang terus. Nah, terus tapi saya setelah itu yang jadi semangat adalah anak-anak. Iya. Anak-anak. Kalau bukan saya, maksudnya bukan tidak berpikir ke mengarahkan ke Tuhan, bukan ya Allah, bukan. Kalau bukan saya yang memberikan semangat untuk anak-anak terus berjuang, siapa lagi? Ya. Itu jadi semangat saya. Pakai cuma nonton. Pakai testimoni. Terus, ya. Jadi memang semangat saya adalah anak-anak saya. Sampai hari ini pun sebenarnya mau saya ajak nih tadi anak-anak saya, tapi tadi katanya pengen ke rumah apa budinya, katanya pengen main, katanya ya sudah aja sendiri. Mereka lah yang jadi semangat saya untuk terus berusaha, untuk terus berkarya, untuk terus supaya usaha saya ini terus berjalan. Dan juga selain itu kepercayaan dari customer saya, alhamdulillah itu juga penting, karena kalau semisal tidak ada kepercayaan dari customer saya bukan apa-apa di sini juga. Saya buat produk sebagus apapun, kalau customer saya tidak tidak percaya sama saya, produk saya juga nggak akan kemana-mana, pasti akan di rumah diem dan kasih mungkinnya. Itu aja. Lupa ya. Ya itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya. Testimoni. Nah, ini Pak Ketua saya. Alhamdulillah. Ini yang membawa saya, produk saya, jadi semoga sekarang menjadi mendunia. Kalau saya testimoninya lebih ke saya bisa ketemu Bu Dia, bisa ketemu dengan Bu Nuning, bisa ketemu dengan Bu Eri, itu karena asosiasi ya. Jadi dunia yang memang akan ketemu apabila memiliki satu keinginan yang sama. Nah, kalau testimoni saya lebih ke sejarah ya, sejarah tahun 2017 itu mungkin banyak dari teman-teman, kecuali yang masuk memang sudah expert seperti Adek Murni, itu kan memang sudah expert ya. Itu banyak sekali yang merintis. Ada yang merintis dulu jual ayam di Panikip itu ada. Dia sendiri dari awal Budian konsisten dengan golen, walaupun sekarang produknya mungkin tidak hanya golen, tapi yang namanya Dian itu gandengannya golen, Pak.
Kalau Budian kan di IAN, nah beliau di YAN gitu. Ya. Dari dulu roadshow dari satu bazar ke bazar yang lain. Ya. Untuk apa? Untuk mengenalkan produk daripada masing-masing teman-teman termasuk Budian. Mulai dari mencoba peruntungan untuk jualan ayam crispy ya pernah. Ya. Pernah, Gunune, Budian, dan juga teman-teman yang lain. Roti komunitas, pernah juga ya. Jadi komunitas ini sebenarnya fungsinya itu cuma satu. Ya seperti ini. Fungsinya apa? Kita mencari pengalaman, mencari tahu, mencari pelajaran dari beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman. Itu saja. Jenengan mau gabung di komunitas atau tidak, dasarnya usahanya bagus, ya bagus. Jadi yang bikin usaha maju dan tidak bukan satu-satunya dari komunitas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa berkembangnya mindset kita, cara berpikir kita dalam berusaha itu salah satunya dari komunitas yang kedua itu komunitas apapun. Ya, jadi kalau saya lebih ke secara umum bahwa teman-teman di awal-awal perjuangan untuk usaha karena ukurannya di tahun 2017 asosiasi hadir di Madiun, ya ukurannya saya itu hanya memang ke depan mungkin lebih banyak kucing bagaimana bahwa teman-teman itu pelaku UMKM itu program mindsetnya menjadi entrepreneur, wirausaha. Jadi itu perlu. Ya pasti bedanya Pak beda jauh. Tapi kalau sampai nanti teman-teman sudah jadi entrepreneur, bukan lagi asosiasi UMKM namanya, asosiasi pengusaha. Ya. Jadi itu yang mungkin menjadi PR kita bersama. Apa sih bedanya UMKM dengan entrepreneur? Itu tidak jauh. Beberapa proyek yang dilakukan di awal-awal dulu asosiasi oleh Pak Arif gampang. Karena beberapa teman yang sekarang sudah mulai istilahnya sudah mulai menjadi seorang pengusaha seperti kemarin Pak Barata itu juga berawal dari sharing-sharing kecil seperti ini. Ya, dari petani jamur yang hanya menjual sayur jamurnya itu saja, dari sharing seperti ini akhirnya beliau bikin produk jamur crispy. Ya, jamur crispy. Itu pun ya lewat eyang-eyangan juga. Mengenai apa? Mengenai packagingnya. Jadi tak jual 6.000 ya loh Pak. Anggaran loh Pak, boleh. Nah saat itu ya diskusi seperti ini. Ya diskusi akhirnya harus pokoknya bahan Pak. Packagingnya diambil sini, dikasih stiker yang bagus. Bahkan bikin logonya OJK. Itu nggak beda nih HP Pak, nggak tahu dulu ini saya ingat. Lupa ingat ya pakai aplikasi apa gitu. Pakai HP. Coba jualan begini. Nah, apa yang terjadi setelah dirubah? Ternyata dinaikkan 3.000 kalau nggak salah dari 6.000 jadi 9.000 per piece. Itu mengaruhi banget penjualannya. Logikanya diundangnya padahal mau ganti kemasan itu kan malah gak payu ya. Tapi ternyata lebih banter. Dan sekarang kemasannya sudah kemasan yang langsung di situ. Dalam perkembangannya memang akhirnya ini saya juga ya, dan itu juga dari terinspirasi. Dalam perkembangannya memang Pak Barata lebih banyak terinspirasi oleh J. Ada yang kenal Bang J? Siapa? Jaya Setia. Saya pernah ketemu sekali puasa kemarin waktu kegiatan di Cikarang dengan Bang J. Mohon maaf, beliau itu Chinese, tapi Muslim kuat. Ya, kaget saya. Oh itu Bang J. Saya foto, saya kirim Pak Barata. Tahu Pak ketemu di mana? Karena itu mentornya Pak Barata. Ketika beliau mengembangkan pakai sistem apa namanya? Reseller, bukan reseller, apa namanya? Agen. Ya pakai sistem agen. Jadi Pak Barata itu hanya ngopeni 10 kalau nggak 15 agen, masing-masing pengambilan minimal 1 juta.
Dan agen-agen ini punya reseller banyak dan tidak tahu resellernya siapa. Ketika ada orang langsung ke bawah rata, selalu diarahkan diri di agen. Awakmu tuh penengah orang agen podo. Ya sama sebenarnya. Ya mending kamu beli di agen. Jadi murid di agen. Ya kan? Murid di. Bahkan Pak Barata itu sampai produknya di sini di Samudra ini. Itu juga nggak tahu siapa yang masukkan. Sampai seperti itu. Nah, jadi maksud saya di sini Bapak Ibu bahwa komunitas ini mari kita manfaatkan untuk sharing. Ya untuk saya berbagi pengalaman yang positif, ya berbagi pengalaman yang positif. Yang negatif tinggal buang, ya. Nah dengan begitu dengan nanti kalau sudah roda usaha ini berjalan, ya selanjutnya apa? Berpikir untuk entrepreneur. Apa itu Pak? Di bisnis itu ada 5 tahap Bu. Nggak tahu kita sekarang ke mana. Tetapi kalau mau mengevaluasi diri, kita aku yang tahap sekarang. Di tahap terakhir itu investasi, ya kan? Di tahap keempat, kelima itu kan investasi. Tahap keempat itu autopilot. Autopilot itu seperti yang dilakukan Pak Sony. Jadi bisnis jalan, kita jalan-jalan itu masih autopilot. Ya artinya apa? Sistem bisnis itu berjalan. Ya ukurannya gampang kalau saya Bu. Ya ayo bikin kooperasi yuk. Maaf Pak ada pesanan, berarti masih UMKM belum sampai ke wirausaha. Karena kalau negara diri. Ya betul Pak. Ya hanya repotnya basic saya itu bukan basic usaha yang sifatnya barang. Saya mau ngajar dimanapun bisa sekarang. Basic saya instruktur. Itu repotnya itu. Jadi orang mau contoh ya bingung. Ya nggak dicari dengan awak. Ya. Jadi ada 5 tahap bisnis. Ini pun juga Bang J yang salah punya Bang J. Nah, tahap keempat adalah autopilot. Tahap terakhir adalah investasi. Jadi autopilot itu kan sudah jalan tuh. Ya punya cabang di mana-mana tapi dia nggak jalan kan. Sudah ada manajer kan sudah jalan nih. Nah kan kalau udah jalan semua kan uang ngumpul. Nah kalau uang ngumpul seperti Berlin investasi. Oh ini harus saya kembangkan lagi. Nah itu sudah tahap terakhir. Nah pertanyaannya, kalau tahap ketiga apa Pak? Tahap ketiga itu duplikat bisnis. Nah, tahap kedua Pak, tahap kedua itu mulai mencari laba sebanyak-banyaknya. Ya, tahap ke-1 Pak, tahap ke-1 punya satu bisnis. Satu bisnis ini tahu betul bagaimana permasalahannya, bagaimana segala tetek bentuknya tahu betul, paham, termasuk segmentasinya siapa dan sebagainya sehingga closing, oh rame, oh ini siap untuk dikembangkan. Ini tahap 1. Tahap 2 ini duplikasi. Duplikasinya apa? Bisa buka cabang, bisa nambah karyawan, bisa macam-macam. Nah, kalau karena sudah ada duplikasi, otomatis bisnis sudah mulai tersistem. Sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturannya, barulah autopilot. Jadi pengalaman di bisnis pertama itu diterapkan di bisnis kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sistem di bisnis pertama yang sudah berjalan, kedua, ketiga dan seterusnya itu yang sudah berjalan itu dijadikan sebuah sistem bisnis kan sudah berjalan. Nah, memang kita berharap ke sana sehingga asosiasi UMKM nanti tidak selamanya UMKM. Ada komunitas lagi yang memang komunitas pengusaha yang setiap ada kopdar sewaktu-waktu orang mikir pesanan. Kalau masih mikir pesanan berarti tahapannya masih UMKM. Saya kira itu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Budian, semangat juga untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak Ben dengan ilmunya, just dapat ilmu lagi saya nih di sini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi.
sudah waktunya sudah jam segini ya Bu. Mungkin yang terakhir satu kalimat dari Budian untuk teman-teman, terserah kalimatnya apa, mungkin yang kalimat membangun atau gimana, silahkan satu kalimat atau satu kata-kata apa, monggo ya, monggo. Stop ya. Kata-kata hari ini. Lelah boleh, tapi jangan berhenti. Itu aja. Kita boleh capek, kita boleh apapun, tapi jangan berhenti. Kita harus terus berjalan, karena dunia ini kan tidak berhenti, terus berputar. Ayo kita terus berjalan. Apapun yang kita lakukan, insya Allah itulah yang terbaik yang kita perbuat pada waktu hari ini. Sekian kopdar hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Ya nanti minggu berikutnya. Sekian dari kami, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti seri 2 ya Mbak Dia. Ya, seri 3, 4, 5. Ayo. Kurang soalnya nggak mau pergi loh.